Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Karto. Dan kali ini kita akan kembali membahas Karimun Wagon GS. Dan unit kali ini adalah unit pesanan salah satu pelanggan kami, yaitu Pak Unggul dari Semarang. Dan sekarang kita akan membacakan kondisi detail serta sedikit spesifikasinya dari mobil ini. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi mobil yang ada di samping saya ini adalah Wagon GS Limited Edition tahun 2014 transmisi manual. Dan unit kali ini sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Karena ini kilometernya masih 36.000. Jadi recordnya juga resmi dari Suzuki dan mudah-mudahan juga nanti pelanggan kami juga puas dengan mobil ini. Nah, sekarang kita lihat detailnya ya. Yang pertama di bagian kap mesin. Di kap mesin ini semuanya masih original sampai ke bagian depan semua. Ini belum ada spet atau belum ada cat ulang. Jadi masih banyakkan 90% original. Dan untuk tipe GS yang limited, teman-teman ingat di bagian bumper. Nah ini, bagian bumper selalu ada body kit di bagian ujung kiri dan kanan. Tapi kalau yang GS biasa dia belum ada. Dan kalau bagian sini ring fog lamp ini standarnya tipe untuk GS, dan bagian tengah ini kisi-kisinya berwarna chrome semua. Headlampnya kami dapat juga masih fresh banget. Artinya biasanya penyakitnya ini adalah menghitam, tapi ini masih glowing semua, reflektornya masih utuh semua, dan lampunya masih pakai halogen biasa. Dan untuk spionnya, nah di sini teman-teman lihat nih, di bagian spion ini sudah ada lampu seinnya kanan kirinya, artinya ini yang tipe GS Limited ada electric mirrornya. Dan kalau kita lihat dari samping lagi nih, ada set body molding dan ada side skirtnya juga, beda dengan GS yang biasa. Dan di video sebelumnya kami pernah membahas juga GS Limited Edition, nanti kurang lebih linknya ada di atas. Penampakannya juga hampir seperti ini, hanya sedikit beda aksesoris dalam di bagian interior sama di bagian mesinnya juga. Kalau ini masih speknya standar ya, jadi di sini bawaannya dari GS Limited sudah dikasih aksesoris warna chrome seperti ini, terus electric mirror. Kalau talang air ini mungkin tambahan aja, tapi memang sayangnya ini belum ada roof railnya. Harusnya kalau misalnya GS Limited lebih manis kalau dikasih roof rail ya. Tapi ini bisa ditambahkan lagi juga. Dan bagian kaki-kakinya ini standar GS pakai ring 14 jari-jari, profil bannya 175/65. Depan cakram, belakang masih dom atau tromol. Dan tangkinya sebelah kiri ya standar, ini kapasitasnya kurang lebih 35 liter. Nah, emang kondisinya di bagian samping ini juga masih orisinil juga. Alhamdulillah kami dapat kondisinya masih fresh banget dari pemilik sebelumnya, sangat terawat mobil ini. Dan kalau kita lihat dari belakang nih, nah teman-teman lihat dari belakang nih. Nah, kalau teman-teman lihat dari belakang, ini penampakan dari mobil ini ya. Jadi fitur dari tipe GS Limited Edition sama kayak bagian depan. Bagian bumper sudah dilengkapi dengan rear spoiler, ada sensor parkir ini bawaannya, dan ada muffler knalpot dan ada logo Suzuki-nya, ini juga originalnya. Dan sini sudah ditambahkan dengan topinya atau spoilernya juga. Ini originalnya juga dari tipe GS Limited Edition. Ini variasi chrome ini hanya tambahan aja, dan tetap ini pakai logo Garuda, khas banget LCCC Indonesia banget. Nih Suzuki, ini Karimun Wagon GS, nggak ada logo limitednya, nggak ada. Oke, dan ini pembuka bagasinya juga sama ya di bagian dalam. Coba saya buka dulu bagasinya. GS Limited Edition, sekali lagi saya mengingatkan selalu ada raknya. Ini lebih manis nih. Jadi ada rak seperti ini, beda sama yang GS yang biasa. Kadang ini kecenderungannya sering hilang. Di video sebelumnya kami pernah mereview, ini juga masih ada, jadi masih komplit semua. Dan bagian spare tire-nya, untuk kondisi mobil ini spare tire-nya belum turun, artinya belum menginjak aspal. Jadi masih berbulu dan masih baru banget di sini. Sampai ke bagian tulang lantai bawah, terus bagian tulang bagian sini, tulang kanan kiri, dan sampai ke lipatan sini semuanya masih utuh. Jadi alhamdulillah ini mobil ini benar-benar sangat terawat sekali. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian interiornya seperti apa ya. Yuk. Nah ini kondisi dari interior Wagon GS kali ini. Ini emang juga sesuai dengan kilometernya. Jadi di bagian setirnya masih kulit jeruk, sampai ke bagian grip di persnelingnya ini masih ada
kayak emang cetakan dari pabriknya, jadi belum kena tangan yang halus-halus begitu. Ini masih fresh banget. Dan kilometernya, nah kalau teman-teman lihat, ini asli. Kemarin kami dapat 36.000 perjalanan dari Jakarta sampai Salatiga, kembali sekarang ke 37.200 perak. Jadi bisa dibilang untuk pemakaiannya 1 tahun nggak nyampe 4.000. Jadi ini sangat rendah banget dengan tahun 2014 ya. Jadi kurang lebih hampir 9 tahun masih 37.000. Dan untuk tipe GS Limited ini harus ada electric mirror. Ini tuas electric mirror di sini. Ini hanya tambahan dari tipe ini. Tetap standar 2 power window, bagian belakang masih engkol. Fiturnya di sini masih standar ya. Ini pakai fog lampnya di sini. Ada kantong di bagian sini dan bagian tengah. Ini headlinya originalnya tipe GS. Kalau yang kami review yang sebelumnya GS Limited sudah diganti frame yang model Android yang 9 in. Tapi kalau ini masih bawaannya semua. Terus di bagian plafon, nah ini plafonnya pun juga sangat fresh. Jadi nggak ada guratan atau goresan kotoran sama sekali. Jadi ini masih kayak mobil baru banget dengan tahun 2014. Jadi pemilik sebelumnya sangat terawat banget. Ini juga masih rapi semua. Ini recordnya ada di sini. Terus di bagian bawah ini harus selalu ada, embernya seperti ini. Ini ciri khas dari GS dan tipe GX. Dan untuk joknya ini alhamdulillah juga masih original. Jadi ini hanya dilapis aja. Jadi dilapis semi paten. Jadi orinya masih ada, hanya ditumpuk aja. Ini standar ya pembukanya seperti ini. Oke, colokan 12 volt di sini. Ini sayangnya tahun 2014 belum ada airbagnya. Dan untuk di bagian baris kedua, ini juga kondisinya juga masih bagus. Sama kayak bagian baris pertama, hanya di cover aja dan semuanya masih fresh banget. Dan sampai ke bagian lantai-lantai, ini sudah dikasih karpet dasar semua dari owner sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian ruang mesin, yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Seperti ini kondisi dari ruang mesin Karimun Wagon kali ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini belum diapa-apain, masih sangat fresh. Mungkin juga pemilik sebelumnya rajin juga bersihin ruang mesinnya, jadi nggak ada bercak-bercak kotor yang terlalu melekat banget atau yang degil banget, nggak ada. Jadi nggak akan kita apa-apain atau nggak akan kita detailing lagi, karena sudah fresh semua di bagian ruang mesin, interior sampai ke bagian bodi semuanya masih fresh. Dan ini tadi kemarin kami coba pulang dari Jakarta sampai Salatiga itu kecepatan sampai 140, masih adem banget mesinnya. Kaki-kaki juga nyaman banget, nggak ada keluhan di bagian bearing atau lak roda, semuanya masih bagus. Oke, kapasitas cc-nya standar ya, 1000 cc, 68 HP dan torsinya 90 Nm. Penggerak roda depan, 5 percepatan, transmisi manual. Dan ada juga yang GS Matic-nya. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen pakai Karimun Wagon GS, saran saya untuk yang pertama pakai yang manual aja, karena perawatannya lebih mudah dibanding dari yang AGS-nya. Karena kalau yang AGS-nya ketika ada trouble agak sedikit mahal emang perbaikannya. Ya karena faktor usia juga bisa, pergantian koplingnya juga sedikit lebih lebih intensif juga, cara pembongkarannya segala macam lebih rumit juga. Tapi kalau ini kan lebih simple. Dan mudah-mudahan juga buat pelanggan kami, Pak Unggul, mobil ini akan puas dipakainya. Nah, sekian untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi atau kalian bisa komentar di bawah tanya-tanya tentang seputaran mobil. Nah, gitu aja. Kita sudah video kali ini dan sampai ketemu di vlog Eric berikutnya. Assalamualaikum.